Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaners Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita podcast BBS, bincang-bincang santai bersama Ki Bening. Oke, Klaners, di sini Ki Bening, nanti saya mau tanya nih Ki Bening ya, bahwa beliau ini dulu sebagai manusia normal seperti kita, lalu beliau mendapatkan sebuah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan kita korek ya, prosesnya itu seperti apa. Lalu setelah beliau mendapatkan sebuah kelebihan, tentunya beliau mempunyai perjalanan-perjalanan spiritual yang nanti akan kita korek juga. Oke, Klaners, jangan kemana-mana, ikuti terus. Oke, sekarang Klaners Indonesia, mari kita korek yang lebih dalam lagi. Pastinya pada penasaran kan, kepada Ki Bening. Assalamualaikum Ki Bening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Bening, ini saya pengen tahu nih perjalanan Ki Bening, mulai dari manusia normal nih, taruhlah bahasanya manusia normal gitu ya, pada umumnya gitu ya. Terus tiba-tiba Ki Bening mempunyai sebuah kelebihan yang tidak semua orang mempunyai itu. Nah, itu proses perjalanannya itu seperti apa, Ki Bening? Amin, insyaallah. Ini kejadian kurang lebih 20 tahun yang lalu. Oke. Jadi 20 tahun yang lalu, karena saya ini mengalami ujian yang pada awalnya tidak percaya akan adanya yang namanya santet menyantet lah, seperti itu. Hal-hal goib lah ya. Hal-hal goib. Tetapi karena mengalami sendiri, akhirnya diberikanlah hidayah dari Allah, diberikanlah kelebihan dari Allah, sehingga saya bisa membantu orang lain. Itu intinya dari situ. Kalau boleh tahu nih, itu pertama kali yang dialami nih, kan kalau kita lihat di film-film nih ya, Klaners ya, kalau orang begitu kemasukan ilmu kan kayak gimana gitu kan. Nah, ini sama nggak nih kayak begitu gitu kan. Pertama-tama itu mendapatkan kelebihan itu apa, prosesnya yang dirasakan itu apa? Pertama, Ki Bening, yang dirasakan itu tiba-tiba saja itu bisa melihat kejadian gitu, seperti film. Kayak film tiba-tiba ya, diperlihatkan gitu. Kejadian tentang si A, si B, si C gitu ya. Kemudian setelah itu bisa melihat adanya makhluk di orang tersebut. Makhluk halus nih. Ya, makhluk halus itu ya. Dilihat, jadi saya lihat ini manusia ini atau wajah ini, tapi kok di belakangnya ada yang mengikuti gitu ya. Tetapi di dalam perjalanan mulai bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Karena memasuki dunia goib itu tidak mudah, karena dunia goib itu penuh dengan tipu muslihat. Jadi banyak yang menyamar, yang kalau kita tidak tahu, akhirnya kita akan terjebak di dalam perbuatan yang musyrik, perbuatan yang berdosa itu. Nah, itu yang sangat berbahaya itu. Nah, di dalam perjalanan diberikan hidayah oleh Allah, di mana saya akhirnya mencoba untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Tetapi di dalam prosesnya ini murni adalah menggunakan kekuatan doa. Jadi murni dari kebesaran Allah. Jadi kepasrahan kepada Allah itu adalah ilmunya yang saya pakai saat ini. Waktu awal mendapatkan itu, Ki Bening, itu awalnya ini nggak kayak ini apaan sih gitu, atau punya rasa takut, atau ya mungkin
yang namanya sesuatu yang aneh dalam diri kita gitu ya, yang baru datang gitu kan. Nah itu awal-awal gimana tuh Om? Awal-awal yang dirasakan itu tiba-tiba saya merasa diri saya ini ada sesuatu yang masuk ke dalam gitu. Jadi yang saya rasakan, saya melihat loh, sepertinya saya ini ada dua. Ya, kemudian kemudian saya bisa merasakan ada lagi yang lain dan yang lain terus banyak berurutan gitu datangnya. Oh, berurutan. Iya, berurutan. Akhirnya di dalam perjalanan saya bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak gitu. Nah, ini maksudnya mana yang asli, mana yang tidak itu contohnya gimana? Contoh begini, seseorang gambarnya gini. Kalau kita melihat panas ya, cahaya. Kita melihat cahaya sama-sama dalam posisi dari jarak jauh, kita melihat cahaya A dengan cahaya B. Tetapi apabila kita dekati, maka cahaya yang A itu terasa biasa saja, tapi cahaya B itu terasa panas. Maksudnya yang A di sini adalah contoh sinar daripada lampu senter. Itu kan cahaya. Tapi ada juga cahaya api, sama-sama cahaya, sama-sama terangnya. Tetapi kalau kita mendekati api, kita akan terasa panas. Dan pada saat kita dekati, kita pegang, kita akan terbakar. Tetapi kalau cahaya senter, kita dekati, cahaya itu semakin terang. Tetapi kita dekati itu tidak terasa panas. Dan akhirnya cahaya itu akan tertutup dengan badan kita, seperti cahaya itu masuk ke dalam badan kita gitu. Itulah cahayanya. Jadi bedanya cahaya yang positif dengan cahaya yang negatif. Kalau cahaya yang negatif pasti akan ada panas dan pasti insya Allah akan terbakar. Tetapi kalau cahayanya cahaya lampu senter, semakin kita dekati itu semakin terang, dan kita semakin mendekat, kita semakin menyatu dengan cahaya itu. Itu jadi harus berhati-hati di dalam kita masuk ke dalam dunia gaib. Nah, jadi ya mungkin ya ke Clowners Indonesia mungkin bukan Ki Bening saja yang bisa mengalami seperti itu, mungkin kita juga bisa, wallahu alam. Nah, tapi intinya adalah beliau sudah menjelaskan hati-hati, ini ada yang negatif dan ada yang positif. Ya, hati-hati, ini jangan sampai salah menerima gitu ya, Ki Bening ya. Jadi pesan beliau itu gitu ya. Oke, berarti setelah mendapatkan itu berarti yang pernah saya dengar itu Ki Bening ya, ada namanya istilahnya indigo. Ya, berarti kan Ki Bening ini berarti sudah menjadi seseorang yang indigo dong. Insya Allah gitu ya. Allah, ya. Nah, ya jujur saya nih Clowners, saya ini belum paham loh tentang indigo. Apa sih indigo itu gitu kan ya. Yuk, mungkin ada juga yang belum paham. Ya kita bagi-bagi ilmu lah di sini. Apa indigo itu, kita tanya ya ke Ki Bening. Indigo itu apa, Ki Bening? Indigo itu kalau digambarkan, diceritakan, indigo itu adalah seseorang yang dapat menembus dunia gaib atau masuk ke dalam dunia gaib atau melihat sesuatu yang gaib. Indigo. Tetapi indigo itu juga harus berhati-hati, karena di dalam indigo juga banyak jebakan-jebakan. Ada yang namanya dia indigo memang dari lahir, itu dia sudah indigo, itu adalah pemberian dari Allah. Oh, dari lahir ya? Dari lahir memang ada. Indigo. Tetapi ada juga yang dari lahir karena sesuatu dan lain hal itu dimasuki oleh yang negatif. Bisa terjadi. Karena kenapa saya katakan itu, karena saya punya pengalaman ada seseorang yang dia adalah, baru saya tahu dia bayi tabung. Kemudian karena mungkin tidak dibacakan, kalau orang itu kan ada ayat-ayat yang harus kita pergunakan, itu akhirnya yang masuk sesuatu yang negatif. Jadi si orang ini dari awal itu dari bayi tabung? Iya, dari bayi tabung. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga karena didampingi oleh leluhur. Jadi leluhurnya mendampingi.
Iya. Tetapi ada juga yang karena orang tersebut mempelajari sesuatu, seperti banyak yang terjadi di pesantren-pesantren, itu banyak waktu sehingga membaca ayat-ayat dan sebagainya, akhirnya masuklah khodam. Nah, tapi kan kita tidak tahu khodamnya masuk itu positif atau negatif, karena tanpa bimbingan seorang guru. Nah, ada juga seseorang yang karena dia melakukan satu ritual, akhirnya adalah yang mendampingi, tetapi yang mendampingi itu tidak tahu positif atau negatif, karena biasanya sesuatu yang datang itu adalah bentuknya selalu kelihatannya positif, terlihatnya seperti positif. Itulah seperti tadi saya katakan, cahaya lampu senter dengan cahaya api sama-sama cahaya, tetapi yang api itu kan akan terbakar gitu. Kemudian ada juga yang indigo ini karena diisi oleh guru, akhirnya jadilah dia indigo. Kategorinya bercerita semua itu adalah indigo, tapi indigo yang bagaimana, inilah yang harus berhati-hati juga. Karena indigo itu, tidak semua indigo itu adalah baik. Maka saya di sini selalu tanamkan kunci bahwa baik itu belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Itu kunci. Itu kuncinya. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Ya, jadi itu tadi keterangan ya mengenai indigo. Jadi indigo itu memang ada yang dipelajari ya, ada yang dipelajari, memang ada yang datang sendiri dari lahir gitu ya. Luar biasa ya memang nih kehidupan ini nih, Allah menciptakan segala macam ya, Planners Indonesia ya. Jadi mungkin saya tambah gini, saya mempelajari tahu tentang indigo itu karena dari pengalaman mengobati orang selama 20 tahun lebih. Dari berbagai macam kasus yang terjadi, itu akhirnya saya tahu, oh seperti ini indigo gitu loh, kesimpulannya. Jadi ini mungkin berbeda dengan mungkin orang-orang yang punya kelebihan yang lain, tetapi yang bisa saya sampaikan, indigo yang ada itu seperti itulah adanya. Bahwa indigo itu tidak selalu sesuatu yang positif gitu. Bisa menjadi sesuatu yang negatif untuk orang yang dia ada indigonya itu sendiri, karena dia akan terjerumus pada waktunya, akan terjebak nanti. Ya seperti yang saya lihat banyak di acara-acara TV itu yang memperlihatkan tentang rumah yang berhantu, kemudian dan sebagainya. Itulah terlihat seperti indigo atau terlihat sebagai indigo, tapi indigo yang sampai level di mana atau makomnya sampai di mana gitu. Oh, jadi ada levelnya juga ya, indigo tuh ya? Iya. Oh, ada makomnya. Iya, betul. Tiap orang beda-beda berarti ya? Betul. Oke. Nah, Planners ini karena kita tadi membahas tentang indigo, ini saya mau tanya ini, karena di medsos itu saya pernah nonton bahwa ya ini menyangkut masalah hawa nafsu nih ya, hawa nafsu yang mungkin akal sehatnya tidak dipakai gitu ya. Nah, jadi saya nonton di medsos, Planners, itu terutama khususnya itu untuk mencari kekayaan, membuka sebuah usaha, entah itu kuliner apapun gitu ya, pengen cepet kaya. Itu kalau nggak salah dibilang itu katanya sih pesugihan gitu ya. Nah, mumpung saya lagi bersama beliau Ki Bening, sekalian aja nih saya mau tanya ini, pesugihan itu apakah benar ada atau tidak gitu ya. Karena jujur saja kalau saya sebagai orang awam menerimanya itu tentang pesugihan itu masih 50-50 gitu ya, 50-50 benar atau enggak. Karena di sini kan kalau menurut cerita yang pernah saya tonton di medsos itu, pesugihan itu bahkan harus ada tumbal gitu ya. Oke, sekarang kita tanya Ki Bening mengenai pesugihan tuh ya, itu emang benar ada pesugihan itu?
ya insya Allah dengan izin ridha Allah pesugihan itu ada. Dan pesugihan itu sebenarnya apa sih? Pesugihan itu sebetulnya adalah hawa nafsu daripada manusia. Awalnya dari situ ya. Hawa nafsu di mana punya keinginan, tetapi ingin yang dalam waktu instan, cepat. Akhirnya masuklah dia di dalam perjanjian dengan sesuatu yang kita katakanlah itu adalah setan. Masuklah di dalam perjanjian. Oh, itu ada. Jadi maksudnya antara manusia dengan setan ini bikin perjanjian. Perjanjian. Ada ikatan berarti. Ada ikatan perjanjian. Nah, ini yang saya alami adalah kejadian sekitar 15 sampai 18 tahun yang lalu lah. Ada satu kejadian di mana ada satu pasien, dia itu laki-laki dengan istrinya, ya, itu datang. Tetapi saya melihat di balik ini semua ada sesuatu yang ada kaitan dengan latar belakang gitu. Jadi kalau saya didatangi pasien itu tidak bisa dalam waktu singkat menolong orang tersebut karena harus diproses dulu, ya. Jadi contoh si A datang itu saya harus lihat kenapa permasalahannya. Setelah saya lihat, saya telusuri latar belakangnya, leluhurnya dan semua yang terkait, barulah kita menentukan metode apa yang terbaik gitu. Jadi saya pun sendiri bingung ya karena banyak orang berobat atau bertemu dengan kata-kata orang yang punya kelebihan itu bisa sampai dengan sekali praktek bisa ratusan orang gitu ya. Padahal saya sendiri paling banyak satu hari itu 2 orang. Karena emang menguras benar-benar tenaga ya? Bukan menguras, saya harus membuka apa sebetulnya yang menjadi permasalahannya gitu loh. Jadi jangan gini, kalau kita menolong seseorang, ya ini banyak yang lakukan, kita menolong, katakan orang tersebut ada masuk negatif lah, katakan jin. Setelah itu jin dikeluarkan, tapi nanti dia masuk lagi. Jadi kalau mau membereskan satu masalah, kita harus cari di mana persoalannya, di mana titik awal masalahnya itu dulu. Nah kalau kita sudah tahu, nanti kita terapi. Gitu, ya, karena tidak bisa dalam waktu instan terus kemudian dikeluarkan, makhluknya keluar terus dia balik lagi, nanti balik itu kan cari uang. Sedangkan kita ini mendapatkan ilmu Allah itu kan atas izin ridho Allah. Berarti kita harus bisa memberikan kepada orang itu penyelesaian yang terbaik, dan orang tersebut juga tidak boleh tergantung kepada kita. Jadi harus tergantung kepada Allah dan dirinya sendiri kepada Allah gitu loh. Takutnya jadi musyrik ya? Jadi musyrik, karena kalau dia menduakan saya karena saya dianggap mampu, akhirnya yang terjadi adalah dia menduakan Allah ya, dengan bersandar ke Om Rocky gitu ya. Jadi minta ke saya terus, dan itu tidak menjadi kebaikan. Karena apa? Kalau orang tersebut sudah mendapatkan satu ujian, kemudian dia sudah berhasil dibersihkan, dia harus mendekatkan diri kepada Allah karena itu tujuannya. Jadi saya harus menyampaikan kepada orang tersebut bahwa harus beribadah karena apa yang diberikan ini atas izin ridho Allah, atas izin Allah, tapi tidak diridhoi gitu loh. Diizinkan tapi tidak diridhoi. Tetapi dengan sudah diselamatkan, sudah ditolong, izin ini akan mendapat ridho Allah nantinya. Karena dicabut bisa ditolong gitu. Nah, ini kejadian saya tadi sampaikan ada satu keluarga itu suami istri ya. Ini istrinya ini adalah orang kaya raya sekali. Suami ini adalah orang biasa. Ya, kemudian terjadilah pernikahan gitu ya. Nah di dalam pernikahan, di dalam perjalanannya terjadi punya anak gitu, punya anak laki-laki ya. Pada saat dia mengandung ini wanita ini dia mengandung, itu sudah mulai banyak kejadian-kejadian aneh. Seperti di rumahnya itu saya lihat datang kelabang. Jadi kelabang itu banyak di rumah itu. Akhirnya dengan izinnya dibersihkan satu-satu. Kemudian datang lagi kelabang di perutnya.
di perut jatuh ke labang dari langit rumah, jatuh ke labang. Ya itulah seperti itu kejadiannya. Nah, akhirnya disampaikanlah bahwa kalau anak ini berhasil bisa hidup sampai dengan umur 40 hari, maka dia akan bisa hidup terus. Tetapi apabila di dalam 40 hari ini dia sakit, berarti ini akan terjadi malapetaka lah begitu. Dan ternyata itu terjadi gitu loh. Pada hari ke-39 itu tiba-tiba anak yang baru lahir, itu bayi yang baru lahir umur 39 hari tersebut tiba-tiba kejang-kejang gitu. Kejang-kejang, kemudian karena rumah sakit itu sudah jam 2 malam, kemudian jam pagi subuh dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu sudah stadium 4, pecah pembuluh darah di kepala. Padahal anak tersebut sehat, tidak ada penyakit sama sekali, tapi tiba-tibalah kejadian seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, ya. Hari ke-40, 41, hari ke-42 akhirnya meninggal. Meninggal karena sudah saya melihat itu sudah dijadikan tumbal. Oh, berarti tumbalnya itu ya? Iya, karena di dalam perjanjiannya saya sampaikan bahwa yang mempunyai perjanjian adalah mertuanya, mertua laki. Jadi mertua laki itu punya perjanjian di mana apabila anak perempuan yang kesayangan ini punya anak laki-laki yang ada keturunan Jawanya, maka jadi tumbal. Dan itu terjadi. Nah, pada saat kemudian setelah di rumah sakit itu meninggal, ya. Jadi hari ke-41 itu karena kan sudah koma, sudah nggak bisa apa-apa itu anak. Kemudian dengan izin ridha Allah, saya tarik dari jempolnya, dia masih bergerak gitu. Masih bergerak, lalu saya sampaikan kepada ibu dan bapaknya, kalau begitu malam ini cobalah lakukan sholat, serahkan semua kepada Allah. Artinya pasrahkan, kembalikan apa yang menjadi haknya Allah. Kemudian dilakukan sholat malam itu, besok paginya anak itu sudah meninggal, ya. Nah, waktu dia meninggal itu satu ruangan itu sangat wangi sekali, wanginya bukan main gitu. Wanginya bukan. Nah, yang perlu saya tambahkan gini, ini suaminya ini itu kan mu'alaf dia. Jadi mu'alaf banyaklah yang datang gitu ya, ada pastor, ada pendeta, ada kiai yang dikatakan bahwa itulah karena sudah berkhianat terhadap Tuhan Yesus katanya. Ya. Jadi seperti itu, tapi untungnya laki-laki tersebut dia tetap bertahan dengan keyakinannya kepada Allah. Tapi dia izinkan pastor, pendeta semua untuk mendoakan, karena dalam pikirannya laki-laki tersebut bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa gitu. Jadi silakan saja kalau mau menolong itu. Ya. Nah, jadi setelah anak itu meninggal, dibawa dari rumah sakit itu jam 5 sore, karena secara Islam kan malam itu harus dimakamkan gitu ya. Nah, akhirnya malam itu juga dibawa dari rumah sakit, sampai di rumah. Tapi sudah terlihat kejanggalan, mertua itu seperti tidak mau memegang gitu, menjauh. Takut dia. Tapi setelah dimandikan, akhirnya jam 6 kurang seperempat begitu, mau diberangkatkan ke makam. Kebetulan makamnya itu adalah di daerah Pondok Rangon, ya. Itu terjadi hujan besar sampai dengan akhirnya sulit sampai ke lokasi. Tapi akhirnya sampai juga ke lokasi itu sudah jam hampir setengah 8 malam. Kemudian saya membantu, saya mendampingi terus sampai dengan penyelesaian pemakaman. Saat itu juga hanya lampu mobil yang menerangi itu makam itu, karena tidak ada yang bawa senter. Nah, waktu si suami itu atau si laki itu menurunkan jenazah, kepalanya tidak bisa masuk. Kepalanya bayi itu, anaknya itu nggak bisa masuk. Nah, sementara mertuanya berdiri di atas, laki-laki itu menyampaikan, ini bagaimana ini? Tekan saja. Akhirnya dengan doa ditekan, masuk kepala. Kakinya tidak bisa masuk. Akhirnya sampaikan lagi, ini bagaimana ini? Dia sampaikan, ayah bagaimana? Tekan saja, tekan lagi, masuk. Bisa masuk semua akhirnya.
begitu sudah ditutup makamnya, ya semua keluarga yang dari pihak istri pulang, langsung pulang. Nggak ada doa, tidak ada apa-apa, sudah selesai sampai situ. Nah, kemudian esok harinya si laki-laki tersebut sakit parah. Sakit parah dia, parahnya itu adalah jadi dari kemaluannya itu keluar sperma busuk. Keluar sperma busuk dan itu sangat menyakitkan. Nah, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, akhirnya di hari ketujuh ada seseorang yang mau membantu. Kebetulan dia seorang kiai dari Jawa Timur. Kiai itu menyampaikan kepada temannya laki-laki ini, ya, dia berpartner, ada satu perusahaan, dia berpartner. Dia tiba-tiba si bapak ini berbicara, ini kamu ada orang yang tipenya kayak beginilah gitu, ya. Ini orang ini kasihan, orang ini disantet katanya. Gitu. Nah, kemudian laki-laki si bapak ini mencoba menolong, tetapi apa yang terjadi? Dia bilang suruh beli kambing satu, dia minta 2 hari. Nah, pada saat 2 hari kemudian didatangi, itu dia punya pesantrennya itu rubuh, bangunannya rubuh dan begitu sampai di sana dilihat dari mulai tulang ekor, tulang belakang sampai dengan kemaluan itu terbakar semua kambingnya itu. Nah, terus Bapak Kiai itu bilang tidak sanggup katanya begitu. Akhirnya saya sampaikan, ya sudah, kalau memang Bapak tidak sanggup, saya akan coba membantu gitu ya. Membantu, akhirnya dengan izin ridha Allah, yang membantu itu adalah kekuatan dari Solo, dari Mangkunegaran itu. Pada saat itu Mangkunegaran itu pun tanpa disengaja, saya pun tidak tahu, tiba-tiba datanglah seseorang yang muncul lalu berbicara, saya akan bantu katanya. Saya sampaikan ini orang akan membantu, ternyata itu goib gitu. Oh, itu goib. Iya, ternyata itu adalah yang Sambernyowo, Mangkunegaran pertama. Jadi beliaulah yang membantu menyembuhkan itu. Tetapi di dalam perjalanan itu saya bikinkan air dalam satu jerigen, satu botol aqua, tapi tidak boleh lewat pantai, harus lewat arahnya utara itu ya, lain arah. Sampai dia masih kesakitan, setiap dia kesakitan dia minum air itu, setiap kesakitan dia minum. Begitu sampai di Mangkunegaran, sampai di tempat yang Sambernyowo itu, diobatilah oleh yang secara goib, sembuh, langsung sembuh total ya. Langsung sembuh total, itu dari kemaluannya itu keluar gulungan rambut. Jadi keluar bayangin rambut segumpal begitu, bagaimana cara keluarnya? Iya. Dengan kebesaran Allah ditarik, keluarlah itu gulungan rambut itu. Begitu sampai di Jakarta kembali, besokannya itu adalah waktu untuk berpuasa, masuk bulan puasa. Sembuh, itu sehat, tidak ada terjadi apa-apa. Setelah bulan puasa terjadi lagi hal-hal yang aneh, serangan-serangan gitu. Karena apa? Karena mertuanya ini menginginkan laki-laki ini bercerai, harus berpisah, karena dia udah mulai ketahuan kan. Iya. Itu ya. Nah, tapi istrinya dan laki-laki ini bertahan untuk selalu bersama. Akhirnya dia tinggal, nggak mau pulang ke rumah yang lama, carilah rumah kontrakan gitu. Nah, disitulah mulai terjadi banyak hal yang saya harus membantu setiap waktu. Karena apa? Setiap hari itu ada yang meledak gitu, meledak gitu ya. Nah, salah satu kejadian itu adalah diserang oleh seperti tawon hutan, laron hutan. Itu di dalam kamar itu ada ribuan laron hutan. Tetapi saya sampaikan kepada laki-laki tersebut, ya sudah, kamu sholat, keluarkan istri dan anakmu, kamu berdoa saja di situ. Karena dia kan ada anak satu lagi kan, yang anak angkat itu, suruh berdoa di situ. Anehnya itu waktu saya datang, itu tidak satupun laron kena di kepala maupun di sajadah. Tetapi laron itu tidak bisa dibakar. Tidak bisa dibakar. Itu kejadian dari jam 1:30. Maksudnya dibakar nih, Ki Bening, dibakar gimana itu maksudnya? Maksudnya laron itu dikumpulkan di satu kertas, bungkus mau dibakar. Tapi tidak bisa dibakar. Itu nyata.
dan baru bisa dibakar setelah terdengar azan awal. Baru bisa dibakar itu. Nah, itu kejadiannya. Saya datang ke sana menolong, dampingi. Kemudian kejadian yang kedua itu banyak datang lalat hijau. Banyak sekali di rumahnya. Itu dipukul-pukul banyak, jadi di mana-mana lalat hijau. Banyak sekali lalat hijaunya. Dan itu pun juga setelah dipukul, dipukulkan, jatuh, dikumpulkan, tidak bisa dibakar juga. Akhirnya dengan kebesaran Allah kita mohon bisa dibakar di azan awal. Itu pun belum selesai. Masih ada lagi serangan dalam bentuk ular, tapi ularnya ada kakinya, ada 2 di depan, 2 di belakang. Yang nginjek pertama kali istrinya itu. Ya, 2 kaki ular di depan 2 belakang, ditaruh di toples, 3 hari hilang. Ketemu lagi yang lebih besar lagi, sama juga kakinya 2 depan 2 belakang, tapi hilang lagi itu juga. Akhirnya terus mengalami ujian dan sebagainya itu selama setahun lebih itu. Akhirnya sampai pada suatu hari terjadi hal yang tidak diduga. Mertua tersebut minta kepada anaknya yang perempuan itu untuk pulang. Untuk pulang karena laki-laki ini merasa ya sudahlah, namanya itu bapaknya lagi sakit. Tapi pada saat sore hari kita datang ke rumah itu, ya, didatangin rumahnya itu, saya dampingi si suami istri ini. Tapi saya lihat ada sesuatu di pagar yang tidak ada yang menjaga gitu. Saya bilang, kamu tidak bisa masuk. Istrinya bisa masuk, tapi laki-laki itu tidak bisa masuk. Kakinya seperti ada yang nahan. Oh, sama yang ngejaga itu? Iya, seperti ada makhluk situ. Saya bilang itu makhluk itu nahan. Artinya kamu mau disiapkan, pulang, jangan, udah. Sekarang dia pulang, besokannya jam 11 siang meninggal lah si mertua itu. Mertuanya akhirnya meninggal. Nah, mertua itu meninggal. Kemudian suami istri itu kan mau tidak mau datang. Nah, di rumah itu banyak lintah di mana-mana, lintah itu. Ya, saya bilang sama itu, saya selalu mendampingi suami istri jangan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, kemudian setelah meninggal, dimakamkan, barulah salah satu orang yang disuruh oleh bapaknya itu bercerita. Iya, saya itu disuruh menyantet supaya memisahkan suami istri ini. Oh, jadi ada orang datang ngaku kalau disuruh. Itu adalah orang kepercayaan bapaknya. Bapak mertua itu. Iya. Dia bercerita ada yang satu yang dari Jawa Barat, ya, dibayar 75 juta. Ada yang satu lagi itu dari Jawa Timur, dibayar juga 75 juta. Ada satu lagi yang dari Riau, itu katanya dari Pulau 7, itu dibayar 175 juta. Ya, artinya dengan izin ridha Allah saya berperang terus menerus itu hampir 2 tahun itu melawan. Jadi dikirim santetnya itu bukan hanya satu orang ya? Ganti-ganti orang ya? Ya, karena tidak berhasil memisahkan, datang lagi yang lain. Serangan bertubi-tubi itu. Awalnya itu adalah karena perjanjian mertua itu tentang harta kekayaan. Memang dia kaya raya, itu kaya raya. Setelah itu anak si keluarga itu meninggal. Sekarang si mertua itu maunya ini pisahkan anak dengan laki-laki ini, maka dia pakai berbagai macam cara. Nah, setelah berjalan 2 tahun kurang lebih, akhirnya mertuanya yang meninggal. Tapi laki-laki tersebut juga sudah cukup parah keadaannya, gitu loh. Tapi alhamdulillah saya melihat setelah dibimbing, akhirnya laki-laki ini menjadi indigo. Malah jadi indigo dia. Mandi indigo. Dia bisa menolong orang, jadi saya suka minta bantuan sama dia kalau ada hal yang penting-penting dia. Tapi dia tidak mau terlihat gitu. Iya. Dan itulah bukti nyata yang saya tolong seseorang itu, yang kejadian itu di depan mata, dan itu kejadian benar-benar kejadian real itu. Jadi ini kisah nyata nih. Kisah nyata itu. Kisah nyata. Jadi bukannya ngarang-ngarang ya, kalau saya. Kisah nyata. Saya minum ya. Silakan Ki Bening. Baik, Claners Indonesia, tadi sudah lengkap sekali ya penjelasan dari Ki Bening. Ya, kalau bisa kita hidup nih
yang lurus-lurus aja deh, bening ya. Betul. Jangan yang neko-neko lah. Artinya buat apa kita untuk meraih suatu kejayaan itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak diridhoi Allah, dengan cara yang bahkan dibenci sama Allah tuh, mendingan gak usah. Oke, sebelum kita tutup ini Climbers Indonesia, kita minta wejangan dulu nih dari Ki Bening nih. Ki Bening, sebelum kita tutup ini podcast ini, silakan Ki Bening untuk memberikan, mungkin ada yang ingin disampaikan, sebuah wejangan lah kepada para Climbers Indonesia. Ya, baik, ini pesan saya adalah satu, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia semakin hari semakin tua, ya, dan kehidupan semakin hari semakin sulit. Karena keadaan seperti ini, sementara karena kesulitan himpitan ekonomi, akhirnya manusia digodalah oleh setan supaya terjerumus ke dalam perbuatan dosa, perbuatan syirik, musyrik dan sebagainya. Memang setan itu atau iblis itu sangat pintar. Boleh saya sampaikan bahwa makhluk yang paling sabar ciptaan Allah yaitu setan. Iblis setan itu, karena dia menunggu dengan sabar sampai akhir zaman. Umurnya saja sampai akhir zaman. Bagaimana manusia bisa untuk bertahan dari godaan setan itu? Di dalam perjalanan selama 20 tahun lebih ini, ternyata kuncinya satu, yaitu istighfar. Banyak-banyak istighfar. Karena nanti di dalam cerita yang berikutnya, kejadian berikutnya, saya akan sampaikan bagaimana saya harus menghadapi iblis. Dan iblis itu ternyata mempunyai tingkatan-tingkatan juga. Ya. Oh, kayak manusia juga ya? Seperti manusia juga. Jadi ternyata mereka itu hanya bisa dilemahkan, yaitu dengan istighfar. Oh. Karena dengan istighfar itu dia malu, bukan dia kalah. Dia malu. Karena dia malu, karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, dan dia sudah berpasrah kepada Allah, dia serahkan hidup matinya, sehingga setan iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya dia pergi. Tetapi dia pergi itu dengan dendam dan marah. Kesal deh gitu ya. Dan dia akan cari dari berbagai macam cara, dari berbagai macam kemungkinan dan waktu, dia akan menyerang kembali itu. Karena dia iblis itu tidak mau dikalahkan. Karena sifat daripada iblis itu adalah emosi, panas, darahnya. Jadi kalau kita mau hidup tenang atau hidup yang bisa kita bisa menghadapi semua ini, adalah yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Harus mendekatkan kepada Allah karena tidak ada jalan lain. Kedua, selalulah berwudu. Ya, jaga wudu ya. Jagalah wudu. Kemudian dalam setiap tarikan nafas, detak jantung, kedipan mata dan langkah kaki selalu berzikir kepada Allah. Karena yang namanya setan itu akan selalu mencari cara untuk masuk, cari celah, yaitu ke dalam 9 lubang. Ya, ini pengetahuan juga bahwa dia akan masuk melalui 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, mulut, kelamin, dubur dan lubang mata. Tetapi apabila dia tidak berhasil masuk dari tempat itu, maka dia akan menggoda daripada pori-pori, dia akan masuk. Ataupun dia akan masuk melalui hati kita. Nah, ini yang paling bahaya, melalui hati. Dan itulah keahlian daripada setan, adalah menggoda pikiran kita sehingga hati kita akan terbuka jadi emosi. Nah, dia akan masuk. Jadi pesan saya sekali lagi, satu, yakinlah kepada diri sendiri, harus berpegang kepada Allah,
karena tidak ada jalan yang lain. Kedua, janganlah segala sesuatu itu pergi ke orang pintar. Karena orang pintar ini sekarang sudah terlalu banyak. Dan banyak ngibuli juga ya, Om ya? Ya, karena orang pintar itu kan tujuannya kalau bisa yang namanya pasien bolak-balik. Datang lagi, besok datang lagi. Nah, itulah tujuannya karena mencari uang. Mencari uang. Karena yang namanya ilmu Allah tidak bisa diperjualbelikan seperti itu. Betul. Sekali saya mempunyai prinsip, kalau menolong orang, kalau bisa 1 kali datang, 2 kali sudah selesai. Selebihnya adalah bersilaturahmi. Jadi bukan lagi berbicara tentang hal yang sama gitu. Tapi setiap manusia itu selalu punya sugesti. Sudah sembuh tapi merasa ada yang serang lagi. Nah, satu lagi yang paling bahaya adalah setelah diobati mereka minta lagi kepada saya yang lebih lain lagi, minta kaya. Nah, itu saya bilang kalau mau kaya jangankan kamu, saya dulu mau kaya, kan begitu ya. Iya. Jadi akhirnya dia minta mau kaya, mau jabatan, kemudian mau macam-macam diminta. Sepertinya akhirnya menganggap saya ini seperti Tuhan begitu. Iya. Seperti Allah, itu kan bahaya sekali. Jadi musyrik. Itulah musyrik. Jadi musyrik itu sangat tipis sekali. Itulah pesan saya. Oke, Clowners Indonesia, pesan-pesan atau wejangan yang sangat luar biasa dari Ki Bening ya. Ini boleh saya bocorin juga nggak nama asli Ki Bening nih? Tadi kan saya ada keceplosan juga sih sebenarnya namanya gitu kan. Nggak apa-apa ya? Ya, saya tahun 85 itu masuk Islam, saya mu'alaf. Masya Allah, mu'alaf. Ya, saya mu'alaf ya. Tapi saya punya nama Muslim juga ya. Tapi saya tidak pernah sampaikan ya. Tapi itu biarlah saya dengan Allah gitu ya. Tapi boleh dong sama Clowners dikasih bocoran lah. Ya. Maksudnya nama asli nama sebelum mu'alaf itu apa, setelah mu'alaf itu ini kalau berkenan ya, saya mungkin kalau nama komersilnya nama lahir yaitu Rocky ya, biar aja Rocky. Nama lahir Rocky ya. Tapi bukan Rocky Balboa kan? Bukan ya. Kebetulan saya ada keturunan Jerman Belanda ya. Jerman Belanda. Ya, saya Jerman Belanda. Proses saya masuk Islam pun penuh dengan dengan keanehan-keanehan lah. Iya. Di mana saya ini dididik secara Katolik, sekolah juga Katolik, kemudian biaya hidup juga dibiayain oleh gereja Katolik, tapi terus kemudian akhirnya menjadi mu'alaf. Tetapi saya di dalam menolong orang saya tidak melihat agama, saya tidak melihat suku, siapapun yang insya Allah harus saya tolong. Tetapi saya sendiri tidak buka praktek, jadi hanya bertemu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi saya kalau ketemu seseorang, saya lihat ini ada sesuatu yang tidak baik, itu langsung kelihatan. Jadi seperti saya lagi bertemu seseorang, kemudian saya melihat ini ada ini, saya bisa melihat itulah. Oke, Ki Bening, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Clowners Indonesia, insya Allah kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.